Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat sore. Selamat berjumpa lagi di dalam persekutuan doa lewat media sosial yang kita adakan pada sore hari ini. Dan kiranya apa yang menjadi keterbatasan kita pada saat ini tidak bisa berjumpa langsung, tidak menjadi halangan kita untuk kita menghadap Tuhan, berdoa, bersekutu bersama-sama menghadap Tuhan. Mari kita saling menguatkan dengan persekutuan doa ini. Kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk mengangkat satu pujian, Mazmur 23. Tuhan adalah gembala yang baik, Tuhan adalah gembalaku. Kita nyanyikan pujian ini bagian pertama saja. Takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Kita pujikan pujian ini sekali lagi. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita yang terambil dari Mazmur 62. Kita baca ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Mazmur 62 ayat yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, dan daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku, keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Sekali lagi saya bacakan bagi kita.
Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, pada saat ini kita akan bisa merenungkan satu kata, yaitu tentang ketenangan. Setiap orang membutuhkan ketenangan. Dan setiap orang tidak semua mendapatkan satu ketenangan. Orang yang mendapatkan ketenangan itu adalah orang yang sudah mengalami situasi atau keadaan yang sesuai dengan isi hati, maksud hati, atau maksud pikirannya. Segala sesuatu sudah dijamin di dalam hidupnya. Ya, bisalah kita katakan itu adalah orang yang mengalami suatu ketenangan. Nah, tetapi banyak orang juga yang tidak mengalami ketenangan. Orang yang tidak mengalami ketenangan ini tentunya ada sesuatu yang membuat mengapa dia tidak mengalami suatu ketenangan. Nah, hal ini yang menjadi satu renungan kita pada sore hari ini. Ketenangan itu menyangkut perasaan hati atau keadaan hati seseorang yang dipengaruhi oleh lingkungan, situasi, keadaan hidupnya, keadaan isi hatinya, dan lain sebagainya, sehingga membuat dia tidak tenang. Bahkan jika ada ancaman, mungkin dia merasa tidak tenang. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam Mazmur 62, Daud mengungkapkan tentang kata tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Nah, hal inilah yang menjadi satu pertanyaan bagi kita. Kenapa Daud menjadikan Allah sebagai satu pribadi yang bisa menjamin ketenangan hidupnya? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dari firman Tuhan yang singkat ini kita dapat saya dapat melihat ada 3 alasan yang nanti menjadi renungan kita. Yang pertama, kenapa Daud dekat Allah itu tenang? Karena Daud menganggap bahwa Allah adalah sumber keselamatan. Yang kedua, Daud menganggap Tuhan itu ibarat sebagai gunung batu yang besar dan tidak goyah. Dan yang ketiga, Daud menganggap Allah itu bagaikan kota benteng yang sulit ditembus, bahkan tidak bisa ditembus oleh musuh. Kota yang ada bentengnya yang sangat kuat, itu yang menjadi jaminan kota itu bisa aman. Nah, Daud menggambarkan Allah sedemikian rupa sehingga dia mengungkapkan suatu ketenangan ketika dia dekat dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, apa yang menjadi permasalahan Daud pada saat itu? Mungkin hal ini juga mempengaruhi keadaan ketenangan hatinya pada saat itu. Karena dia seorang raja, mungkin permasalahannya lebih besar, lebih pelik, lebih mendalam, mungkin lebih besar. Tetapi kembali kita melihat kehidupan kita sekarang. Kita tidak usah melihat yang jauh, tapi kita melihat kehidupan kita sekarang. Banyak jemaat, bahkan banyak anak-anak Tuhan, kehidupan kita diperhadapkan dengan berbagai macam masalah. Apalagi kita mengalami pada saat ini situasi pandemi yang dialami oleh seluruh dunia, termasuk negara kita pada saat ini. Mau tidak mau, hal ini juga mempengaruhi situasi hati iman orang percaya. Bagi imannya yang kuat, mungkin dia merasa tenang, karena dia memiliki pedoman hidup dengan Tuhan yang teguh, yang kuat. Tetapi bagi orang-orang yang mungkin kita katakan bahwa dia tidak memiliki pegangan hidup, belum memiliki dasar hidup yang kuat, firman Tuhan yang kuat dalam hidupnya, mungkin dia merasa tidak tenang.
atau goyah, atau khawatir, atau bingung dengan keadaan. Hal inilah yang membuat kadangkala kita tidak mengalami suatu ketenangan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ada satu solusi yang dikatakan oleh Raja Daud di sini. Sangat jelas sekali. Ketika kita mengalami ketidaktenangan hidup, entah itu karena situasi hidup, persoalan hidup, kebutuhan hidup, masa depan hidup, bahkan segala sesuatu yang mungkin membuat hati kita tidak tenang. Solusinya satu, hanya dekat Allah saja aku tenang. Sekarang pertanyaannya, bagaimana orang yang dekat dengan Allah itu? Orang yang dekat dengan Allah kita bisa melihat gambaran dari tokoh-tokoh firman Tuhan, baik dalam perjanjian baru maupun dalam perjanjian lama. Abraham misalnya, hidup dekat dengan Tuhan berarti dia bergaul karib dengan Tuhan. Raja Daud hidup tenang dengan Tuhan, berarti dia setiap hari, setiap saat hidupnya selalu mengingat akan kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, pada saat ini, apa yang membuat kita tidak tenang? Masalah hidup, kebutuhan, situasi, keamanan, dan lain sebagainya. Mari kita kembali kepada iman percaya kita kepada Allah, bahwa ketika kita memiliki Allah, ketika kita berdoa kepada Tuhan, menyandarkan hidup kepada Tuhan, kita merasa tenang. Kenapa? Karena Allah adalah sumber keselamatan kita, baik di dunia maupun di surga. Yang kedua, Allah sebagai gunung batu yang tidak akan goyah, yang tidak bisa dipecahkan atau tidak bisa digoyahkan atau tidak bisa digoyangkan oleh segala macam badai atau situasi pada saat itu. Tetapi dia adalah gunung batu yang kuat. Kota benteng. Allah sebagai kota benteng kita. Kenapa? Allah yang terus mengelilingi kita, melindungi kita, membentengi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, seorang bayi memiliki orang tua yang mungkin, maaf kata, postur tubuhnya kecil. Ya, bapaknya kecil, ibunya kecil. Lalu dia berjumpa dengan orang yang mungkin postur tubuhnya besar. Nah, ketika anak kecil itu digendong oleh bapaknya yang bertubuh kecil, anak itu merasa tenang, merasa nyaman, merasa situasi hatinya itu adalah mengalami suatu ketenangan. Tetapi berbeda dengan walaupun anak itu katakanlah anak itu diberikan kepada orang yang lebih besar postur tubuhnya. Belum tentu anak itu merasa tenang. Pasti dia akan nangis dan mencari bapaknya walaupun berpostur tubuh kecil. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, inilah kehidupan kita di hadapan Tuhan. Bukan masalah besar kecil masalah yang ada pada kita. Bukan masalah seberapa banyak hal-hal yang membuat kita tidak tenang. Tetapi kita melihat Allah sebagai sumber ketenangan hidup kita, yang mampu menuntun, yang mampu mengarahkan, melindungi, bahkan mencukupkan setiap kebutuhan hidup kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu.
Renungan pada sore hari ini sangat sederhana, tetapi biarlah ini boleh menjadi berkat tuntunan hidup kami, sehingga kami tidak mengalami lagi suatu kekhawatiran, situasi hidup yang terombang-ambing, sehingga kami tidak tenang. Tetapi kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kami yakin dan kami percaya Allah kami adalah sumber ketenangan hidup kami yang selalu memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita akan masuk dalam doa syafaat pada saat ini. Yang pertama, kita akan berdoa untuk pelayanan yang kita kerjakan pada saat ini, baik di pusat maupun di pos PI. Kita berdoa untuk pelayanan pengembalaan, berdoa untuk pelayanan bidang pendidikan. Kiranya Tuhan akan memberkati dalam menghadapi situasi yang pada saat ini mungkin sulit, tapi kita tetap percaya bahwa Allah selalu memberkati segala sesuatu yang kita kerjakan. Yang kedua, kita akan berdoa untuk jemaat Tuhan. Kita berdoa untuk kesehatan, berdoa untuk pekerjaan jemaat, dan juga berdoa untuk iman jemaat agar tetap dikuatkan di dalam menghadapi situasi sulit pada saat ini. Yang ketiga, kita akan berdoa untuk program-program gereja yang telah kita susun. Kiranya Tuhan memberkati sehingga dapat dikerjakan dengan baik kita sebagai hamba Tuhan maupun segala aktivis gereja yang terlibat di dalamnya. Kiranya Tuhan akan memberi kemampuan, hikmat, kesatuan hati untuk memberikan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Yang keempat, kita akan berdoa untuk bangsa dan negara dalam mengatasi situasi pada saat ini. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih pada saat ini untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk menaikkan setiap doa kami di hadapan Tuhan. Kami terus berdoa untuk pekerjaan Tuhan yang kami kerjakan bersama-sama di tempat ini ya Tuhan. Baik hamba Tuhan maupun majelis, maupun jemaat semua, maupun aktivis yang terlibat di dalamnya semuanya. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan gereja. Kami berdoa untuk dalam pelayanan penggembalaan jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kami, baik yang ada di pusat maupun ada di pos PI. Kami tidak melihat seberapa banyak yang kami layani, yang kami kerjakan, tapi kami percaya kami melakukan sepenuh hati untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan yang melihat hasil, Tuhan yang melihat hati, bahkan Tuhan yang melihat masa depan akan pelayanan kami masing-masing. Ya Tuhan, berkati hamba Tuhan yang ada, berkati majelis yang ada, berkati jemaat Tuhan semuanya, sehingga kami bersama-sama menjadi satu tubuh Kristus yang terus akan membawa kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, dalam pelayanan pendidikan yang dikerjakan oleh Gereja Pusat Lawang, sekolah yang ada yang Tuhan sudah percayakan, Tuhan memberkati yayasan yang ada, Tuhan memberkati pengurusnya, Tuhan memberkati donatur-donatur yang senantiasa mendukung akan pelayanan pendidikan ini ya Tuhan. Agar sekolah ini semakin lama, semakin maju, semakin diberkati Tuhan, dan semakin dipakai oleh Tuhan untuk menjadi satu sarana di mana jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, berkati pelayanan kami, berkati apa yang kami kerjakan. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan sesuatu hal yang terbaik dalam pelayanan kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan semuanya, baik yang ada di pos PI maupun yang ada di pusat. Tuhan tetap akan melindungi, menjaga,
kesehatan mereka masing-masing. Karena kami tahu ya Tuhan, Engkau adalah sumber segala-galanya dalam hidup kami. Engkau adalah yang memegang kesehatan mereka masing-masing. Oleh karenanya situasi virus pandemi ini ya Tuhan, tidak menjadikan mereka sakit, tetapi Tuhan tetap melindungi, menjauhkan dari situasi-situasi yang mungkin membuat mereka jauh dari Tuhan. Bapa, lindungi jemaat Tuhan, beri kesehatan yang baik bagi jemaat Tuhan semuanya. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Karena kami tahu Engkau adalah dokter dari segala dokter yang sanggup memulihkan segala sakit penyakit yang dialami oleh jemaat Tuhan. Baik itu jemaat yang kecil, pemuda remaja, jemaat dewasa, Tuhan, Engkau akan memberkati kesehatan mereka dengan kesehatan yang baik. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kebutuhan, untuk kesulitan, bahkan untuk pekerjaan jemaat Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang semacam ini ya Tuhan, biarlah Tuhan akan tetap mencukupkan, Tuhan memberkati. Tuhan tetap senantiasa ikut campur tangan dari setiap kebutuhan-kebutuhan jemaat Tuhan. Dan Tuhan selalu memberkati jemaat-Mu. Dan Tuhan selalu mencukupkan apa menjadi kebutuhan mereka. Ya Tuhan, berkati kami semua dengan kehidupan yang baik. Kehidupan yang diberkati Tuhan. Kehidupan yang senantiasa dicukupkan oleh Tuhan. Ya Bapa, pada saat ini juga kami berdoa untuk bangsa kami. Engkau mengetahui situasi bangsa kami, keadaan bangsa kami ya Tuhan. Bencana alam terjadi di mana-mana. Hal ini membuat pemerintahan mungkin bekerja ekstra untuk menangani ini semua. Kami teringat akan saudara-saudara kami yang terkena bencana alam di Sulawesi Barat, di daerah-daerah yang lain. Ya Tuhan, mari Engkau lawat mereka, Engkau kuatkan mereka, Engkau cukupkan apa menjadi kebutuhan makanan mereka, pakaian mereka. Tuhan, Engkau lawat mereka. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Tuhan, Engkau beri sukacita pada mereka, sehingga mereka juga boleh mengalami situasi yang sama dengan kami. Kami boleh mengalami sukacita oleh karena Tuhan menyertai kehidupan kami. Ya Tuhan, situasi pandemi yang pada saat ini juga membuat kami masih bertanya-tanya dengan situasi dan keadaan. Tapi iman percaya kami terus akan melihat ke depan bagaimana Tuhan menyertai bangsa kami dalam menghadapi situasi pandemi ini ya Tuhan. Berkati upaya-upaya pemerintahan. Berkati orang-orang yang terlibat di dalamnya yang mengupayakan. Terlebih pemimpin kami, Bapak Presiden, Tuhan juga akan memberkati para menteri dan juga segala aparat pemerintahan dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Tuhan juga memberikan hikmat sehingga mereka senantiasa dapat menangani situasi ini dengan baik. Terlebih kami tetap memohon pertolongan Tuhan, melindungi bangsa kami. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan pada sore hari ini ya Tuhan, kami juga akan menutup persekutuan doa kami. Biarlah Tuhan akan memberkati kehidupan kami pada saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami. Kami bersyukur menutup persekutuan doa kami di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.